Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kali ini saya akan membuat konten video YouTube mengenai pandemi COVID-19. Dan konten ini sebenarnya juga berhubungan dengan tugas yang diberikan oleh kampus saya, khususnya untuk tugas UTS mata kuliah e-commerce dengan dosen pembimbing saya, Pak Mustafa. Jadi tema kali ini terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar dari aspek perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Sebelum saya mulai, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Rizkina Aulia Fadlina, kelas 3G, absen 22. Dan jadi saya mulai, apa yang berubah dari perilaku konsumennya. Jadi yang sebelumnya konsumennya lebih cenderung untuk shopping-shopping di mall, atau yang biasanya belanja-belanja, lihat-lihat make up dan lain-lain, mungkin sekarang mereka lebih suka ke online retail. Memang sebelumnya online retail sebelum ada COVID-19 ini memang sudah ramai, dan karena banyak sekali pilihan dan itu sangat efisien, sangat mudah, kita bisa membayarnya secara m-banking, transfer, atau bisa bayar Indomaret, kayak pembayarannya kan mudah, dan itu memakan waktu 2-3 hari saja tanpa kita susah payah datang ke toko tersebut untuk melihat produknya sendiri. Tapi juga ada kelemahannya sendiri sih. Memang sebelumnya sudah ramai, tapi karena ada COVID-19 ini, di mana COVID-19 ini menerapkan sistem karantina dan juga social distancing, jadi kita kalau bisa harus menjauh dari orang lain dengan jarak minimal 1,5 meter untuk memperlambat pergerakan virus ini, dan memang sudah diterapkan di seluruh tempat di Indonesia, khususnya Kota Malang yang saat ini sudah red zone. Oleh karena itu sekarang konsumen sangat bergantung kepada online retail ataupun bisnis-bisnis yang sebelumnya offline retail menjadi online retail karena adanya pandemi COVID-19 ini. Jadi misalnya yang biasanya suka nongkrong di warung, sekarang cuma bisa pesan di GoFood. Jadi tanpa ada kontak langsung di warung. Lalu yang biasanya suka jalan-jalan ke mall, sekarang lebih kayak beli di Shopee atau beli di Tokopedia. Karena ya memang nggak bisa keluar dan cuma dianjurkan keluar cuma untuk buat belanja aja. Jadi seperti itu. Mereka sangat bergantung untuk barang yang mereka pesan itu diantarkan tanpa mereka itu mengambil barang tersebut. Jadi yang berubah dari kebiasaan konsumen itu adalah itu. Lalu dari pelaku bisnis, ini saya punya contoh nyata, dan kebetulan saya tahu ini karena tante saya itu merupakan manajer utama di Sarinah Jawa Timur, dan saat ini Sarinah Jawa Timur cuma ada di Malang aja. Jadi Sarinah di Malang ini kan sudah tutup sampai nanti tanggal 12 April. Nah, mereka tutup selama 2 minggu karena memang ada peraturan dari Pemkot untuk menutup seluruh mal yang ada di Malang demi mencegah penyebaran COVID-19. Tapi selama Sarinah ini tutup, mereka tuh tetap bekerja, tetap menjual barang mereka dengan cara online. Dan ini kebetulan saya tahu sendiri karena tante saya ini setiap harinya mengupload status di WhatsApp, di Instagram ataupun di Facebook tentang promosi-promosi Sarinah pada hari itu juga. Jadi ada beberapa karyawan yang di shift. Ada beberapa karyawan yang ada di dalam Sarinah untuk mengontrol sekiranya itu barang yang dipesan oleh konsumen secara online itu masih ada atau tidak. Dan juga ada jasa kurir. Jadi Sarinah menawarkan bahwa setiap pelanggan yang ingin membeli barang di Sarinah tuh mereka bisa mengantarkan barang tersebut ke rumah mereka dengan gratis ongkir. Tapi sepertinya tuh ada kayak minimal pembelian dan juga jaraknya. Kalau misalnya di kabupaten saya rasa nggak bisa. Nah, tapi herannya lagi, seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya Sarinah itu offline retailnya kan lumayan sepi karena memang dia tuh segmentasi pasarnya itu kelas menengah atas dan kelas ke atas karena produknya sendiri yang original dan juga branded.
Dan sementara kebanyakan warga Malang ini merupakan kelas menengah dan kelas menengah ke bawah. Ya, dan juga ada kelas menengah ke atas ya, tapi kebanyakan yang dicari sekarang kan yang murah-murah, jadi ya sangat sepi. Tapi semenjak Sarina menerapkan sistem online ini, malah keuntungan yang diraih atau pendapatan Sarina ini menjadi meningkat pesat. Dan saya rasa COVID-19 ini membuat Sarina mengerti atau belajar bahwa online retail ini menguntungkan bagi mereka, karena malah karena adanya COVID-19 ini, setelah ditutup offline retailnya, online retailnya itu malah lebih menguntungkan. Bayangkan saja tidak ada biaya sewa, dan juga mungkin dia bisa menghemat dari karyawannya juga. Tapi saya rasa mungkin kedepannya Sarina akan menerapkan dua sistem, yaitu offline retail dan online retail, karena itu menguntungkan bagi Sarinanya sendiri. Lalu berikutnya, apa saja yang Anda lakukan jika Anda pelaku bisnis dengan situasi tersebut? Yang saya lakukan, saya sendiri tuh juga sudah pernah melakukan bisnis, dan itu jualan masker sheet mask, dan itu diimpor dari Cina dan harganya murah, sekitar 5.000 aja. Dan di situ saya keuntungannya lumayan besar juga, sekitar 40% lah keuntungan bersih. Dan karena keuntungannya saya besar, jadi saya rasa saya setelah pandemi COVID-19 ini mungkin bisa menerapkan sistem itu tadi, kurir. Jadi pelanggan saya bisa memesan secara online, membayar secara online, dan juga saya bisa mengantarkan pesanannya itu dengan jasa kurir. Dan mungkin ada, karena saya ini barangnya murah-murah, tidak seperti Sarina yang barangnya mahal, gratis ongkir tuh susah. Atau mungkin bisa setengah dibebankan saya, setengah dibebankan pembeli, dan bisa gratis ongkir bila minimal pembelian saya rasa 250.000 atau 200.000 lah. Karena sekitar 200.000 itu ongkir sama keuntungan saya itu masih bisa menutupi. Begitu. Dan juga lebih fokus kepada sistem ini. Jadi pelanggan bisa memesan barang secara online, membayar secara online tanpa perlu mengambil barang tersebut. Jadi barang tersebut akan diantarkan ke rumah masing-masing. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada yang menyinggung pihak-pihak tertentu. Ini adalah pendapat saya, dan tentu saja saya banyak salah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya terima kasih telah melihat video saya.